Kebanyakan negara berkembang dicirikan oleh dualisme ekonomi. Sektor industri padat modal, upah tinggi, hidup berdampingan dengan sektor tradisional. Mengapa dualisme ekonomi ada hubungannya dengan kebijakan perdagangan? Salah satu jawabannya adalah mungkin merupakan tanda pasar bekerja dengan buruk. Dalam ekonomi yang efisien, misalnya pekerja tidak akan mendapatkan upah yang sangat besar, upah yang berbeda di sektor yang berbeda. Misalnya kasus kegagalan pasar yang menyimpang dari perdagangan internasional. Nah, kehadiran dualisme ekonomi sering digunakan untuk membenarkan tarif yang melindunginya tampak lebih efisien di sektor manufaktur. Alasan yang kedua, karena kebijakan perdagangan itu sendiri mungkin berhubungan dengan dualisme. Seiring dengan industrialisasi yang menggantikan impor, beberapa ekonom berpendapat bahwa kebijakan substitusi impor sebenarnya membantu menciptakan ekonomi ganda atau setidaknya bisa memperburuk beberapa gejalanya. Selanjutnya, gejala dualisme. Secara umum, ekonomi ganda adalah ekonomi yang di dalamnya terdapat sektor-sektor modern, biasanya memproduksi barang-barang manufaktur yang dilindungi oleh persaingan impor, berkontras tajam dengan perekonomian lainnya dalam beberapa hal. Yang pertama, nilai output per pekerja lebih tinggi di sektor modern daripada sektor ekonomi lainnya. Di sebagian negara berkembang, barang yang diproduksi oleh pekerja manufaktur membawa harga beberapa kali lipat dibanding sektor pertanian. Yang kedua, tingginya nilai output per pekerja juga disertai tingkat upah yang lebih tinggi. Industri per pekerja biasanya mendapatkan upah 10 kali lipat dibandingkan dengan buruh tani. Yang ketiga, meskipun upah di sektor manufaktur tinggi, bagaimanapun pengembalian modal tidaklah selalu tinggi. Hal ini terjadi dalam kasus di mana modal yang dihasilkan lebih rendah dari keuntungan sektor industri. Yang keempat, tingginya nilai output per pekerja di sektor modern setidaknya sebagian disebabkan oleh intensitas modal produksi yang lebih tinggi. Manufaktur di negara berkembang biasanya memiliki modal yang jauh lebih tinggi dibanding sektor pertanian. Hal ini hanya tidak berlaku di negara-negara maju, di mana pertanian cukup padat modal. Sedangkan di negara berkembang, pekerja pertanian bekerja dengan menggunakan peralatan primitif, namun fasilitas industri tidak jauh berbeda dari orang-orang di negara maju. Yang kelima, banyaknya negara kurang berkembang memiliki masalah pengangguran yang terus-menerus. Terutama di daerah perkotaan, ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya bekerja dengan upah yang rendah. Pengangguran perkotaan ini biasanya hidup berdampingan dengan pekerja industri yang bergaji tinggi di perkotaan. Pasar tenaga kerja ganda dan kebijakan perdagangan. Perbedaan upah antara manufaktur dan pertanian memberikan pembenaran lain di luar argumen inflasi industri untuk mendorong manufaktur dengan biaya pertanian. Misalnya, suatu padanan pekerja akan menerima upah yang lebih tinggi di bidang manufaktur daripada di bidang pertanian. Yang kedua, ketika ada perbedaan upah, manufaktur harus membayar lebih tinggi daripada upah makanan. Ekonomi akan mempekerjakan terlalu sedikit pekerja di pabrik dan terlalu banyak makanan. Akibatnya adalah kekurangan keluaran. Selanjutnya, kurva perbedaan upah. Gambar 10.1 menjelaskan sumbu vertikal melambangkan tarif upah dan produk marginal. Sumbu horizontal mewakili pekerjaan.
pekerjaan di bidang manufaktur diukur dari OM asal kiri, sementara lapangan kerja dalam makanan diukur dari OF. MPLM adalah produk marginal tenaga kerja manufaktur dan MPLF produk marginal dalam makanan. PM adalah harga manufaktur dan PF adalah harga makanan. Jadi kedua kurva pada gambar mewakili nilai produk marginal dari tambahan pekerja di setiap sektor. Jika ada perbedaan upah, pekerja di pabrik harusnya bayar lebih tinggi daripada di bidang makanan. Dalam gambar tersebut, upah pekerja pabrik diasumsikan sebagai WM, upah makanan, dan WM sebagai upah pabrik dan WF sebagai upah makanan. Pengusaha di setiap sektor akan mempekerjakan pekerja sampai pada titik di mana nilai produk marginal pekerja sama dengan gajinya. Jadi pekerja manufaktur adalah OMP di titik D dan pekerja di bidang permakanan L1OF di titik C. John Harris dan Michel Todaro model. Mereka menunjuk keluar hubungan antara migrasi desa kota dan pengangguran yang merongrong. Kasus tersebut mendukung pekerjaan di bidang manufaktur, meskipun manufaktur menawarkan upah yang lebih tinggi. Terjadinya peningkatan jumlah pekerja akan menyebabkan migrasi desa ke kota dan hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran di perkotaan. Selain itu, argumen perbedaan upah untuk perlindungan sekarang tidak disukai oleh para ekonom. Hal ini karena argumen Harris dan Todaro dan sebagian reaksi umum terhadap kebijakan substitusi impor. Selanjutnya, kebijakan perdagangan sebagai penyebab dualisme ekonomi. Kebijakan perdagangan telah dituduh memperlebar perbedaan upah antara manufaktur dan pertanian, serta mendorong intensitas modal yang berlebih. Alasan perbedaan upah antara pertanian dan industri tidaklah bisa dimengerti. Perbedaan ini adalah respon pasar yang wajar. Perusahaan menawarkan upah yang tinggi untuk memastikan perputaran yang rendah dan upaya kerja yang tinggi di negara-negara yang terbiasa dengan sistem disiplin pekerja industri. Perbedaan upah juga mencerminkan kekuatan monopoli serikat pekerja yang industrinya dilindungi oleh kuota impor di persaingan luar negeri dengan perdagangan yang lebih bebas. Menurut mereka, upah industri bersifat lebih rendah dan upah pertanian bersifat lebih tinggi. Jika demikian, maka dualisme dan pengangguran akan diperburuk oleh pembatasan impor, terutama yang akan dilakukan atas nama impor pengganti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industrialisasi berorientasi ekspor. Industrialisasi berorientasi ekspor sendiri merupakan semacam perdagangan dan kebijakan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mempercepat proses industrialisasi suatu negara berkembang dengan cara mengeksporkan barang-barangnya yang barang-barang dengan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara pengekspor tersebut, yaitu negara yang berkembang tersebut. Sejak pertengahan 1960-an, ekspor barang-barang manufaktur terutama ke negara-negara maju dari negara berkembang merupakan jalan lain atau jalan pintas menuju industrialisasi bagi negara-negara berkembang. Selanjutnya ada ekonomi Asia berkinerja tinggi. Pengertian ekonomi Asia berkinerja tinggi ialah sekelompok negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi spektakuler
dalam beberapa kasus, pertumbuhan mereka ini mencapai lebih dari 10% per tahunnya dibanding tahun sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yakni fakta mengenai pertumbuhan Asia. Menurut Bank Dunia, pengertian High Performance Asian Economics memiliki 3 kelompok negara dengan keajaiban yang dimiliki masing-masing pada waktu yang berbeda. Yang pertama itu Jepang. Keajaiban ini dimiliki setelah Perang Dunia Kedua terjadi. Kemudian ada 4 harimau yang terdiri dari Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura sekitar tahun 1960-an. Dan yang terakhir ada Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Cina yang terjadi pada akhir 1970-an dan 1980-an. High Performance Asian Economy ini sangat terbuka bagi perdagangan internasional. Seperti contohnya tahun 1999 ekspor sebagai bagian dari produk domestik bruto atau PDB di Hong Kong dan Singapura yang nilainya itu melebihi 100% dari PDB sebelumnya, yakni yang masing-masing Hong Kong itu sebesar 132%, kemudian Singapura sebesar 202%. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan perdagangan di High Performing Asian Economic. Seperti yang kita ketahui, beberapa ekonom telah mengemukakan pendapatnya bahwa keajaiban di Asia Timur adalah hasil dari rezim perdagangan yang relatif terbuka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia pada tabel 10/4 menunjukkan bahwa High Performance Asian Economic kurang proteksionis dibandingkan dengan negara lain yang kurang berkembang, tetapi mereka sama sekali tidak mengikuti kebijakan perdagangan bebas sepenuhnya. Meskipun demikian, kebijakan perdagangan telah berkontribusi pada keterbukaan High Performance Asian Economic. Namun, sebagian besar ekonom telah mempelajari ekonomi ini percaya bahwa rasio perdagangan mereka yang tinggi adalah sebagian efek penyebab kesuksesan ekonomi mereka. Berikutnya menunjukkan tentang tabel 10/4, menunjukkan data yang dikumpulkan oleh Bank Dunia, yakni membandingkan tingkat perlindungan rata-rata tarif ditambah dengan tarif yang setara dengan impor kuota untuk beberapa kelompok negara yang sedang berkembang. Data ini menunjukkan bahwa High Performance Asian Economic kurang proteksionis dibandingkan negara berkembang lainnya yang kurang berhasil, meskipun mereka sama sekali tidak mengikuti kebijakan perdagangan bebas sepenuhnya. Berikut ada kebijakan industri di High Performance Asian Economic. Sudah kita ketahui, beberapa negara yang sangat sukses telah menjalankan kebijakan industri, yakni dari tarif hingga dukungan pemerintah untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang lebih mengutamakan industri tertentu daripada yang lainnya. Akan tetapi, ada sebagian besar ekonom yang skeptis mengenai pentingnya kebijakan tersebut. Berikut alasan mengapa sebagian besar ekonom sangat skeptis mengenai kebijakan ini. Yang pertama, High Performing Asian Economic telah mengikuti berbagai macam kebijakan, tetapi masih mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, adanya dampak sebenarnya pada struktur industri yang mungkin tidak besar. Artinya di sini itu dampaknya belum maksimal atau signifikan dan kemungkinan bisa lebih ditingkatkan kembali dengan kebijakan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada beberapa kegagalan penting dari kebijakan industri.
Contoh dari kegagalan ini itu seperti tahun 1973 hingga 1979, di mana Korea Selatan mengikuti kebijakan yang mempromosikan industri berat dan kimiawi, bahan kimia seperti baja, mobil, dan sebagainya. Kebijakan ini terbukti sangatlah mahal dan akhirnya dinilai terlalu dini dan kemudian ditinggalkan. Meskipun mungkin adil untuk mengatakan bahwa posisi arus utama adalah bahwa kebijakan industri bukanlah kekuatan pendorong utama di balik kesuksesan Asia. Ini sama sekali bukan perdebatan yang diselesaikan dan upaya untuk menilai dampak dari kebijakan industri tetap menjadi bidang utama dari sebuah penelitian. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu faktor lain dalam pertumbuhan. Sekitar ada 2 faktor yang dapat menjelaskan pertumbuhan pesat di Asia Timur. Yang pertama itu adanya tingkat penghematan yang tinggi. Hampir di semua negara ini ternyata memiliki tingkat tabungan yang sangat tinggi. Ini berarti mereka mampu membiayai investasi dengan tingkat yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya ada peningkatan pesat dalam pendidikan publik. Hampir semuanya juga membuat kemajuan besar di dalam pendidikan publik. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa kombinasi dari tingkat investasi yang tinggi dan tingkat pendidikan yang meningkat pesat menjelaskan sebagian besar, mungkin hampir dari semua negara di Asia ini. Selain ada 2 faktor yang menjelaskan pertumbuhan pesat di Asia Timur, ada juga pengalaman di Asia Timur yang membantah bahwa industrialisasi dan pembangunan harus dilandasi oleh strategi yang substitusi impor berwawasan ke dalam. Kemudian yang kedua ada pasar dunia dicurangi terhadap pendatang baru guna mencegah negara miskin menjadi kaya. Selanjutnya ada chapter 11 yang akan membahas tentang kontroversi dalam kebijakan perdagangan. Pada awalnya ada 2 kontroversi perdagangan internasional yang muncul pada tahun 80-an dan 90-an. Pada tahun 80-an, serangkaian argumen canggih baru untuk intervensi pemerintah dalam perdagangan muncul di negara-negara maju. Argumen ini berfokus pada industri teknologi tinggi yang menjadi terkenal sebagai hasil dari kebangkitan chip silikon. Sedangkan pada tahun 90-an muncul perselisihan tentang dampak perdagangan internasional yang berkembang pada pekerja di negara berkembang. Pada bab ini ada 2 subbab yang akan dibahas, yakni tentang argumen canggih untuk kebijakan perdagangan aktivis dan globalisasi dan tenaga kerja berupa rendah. Pada argumen canggih untuk kebijakan perdagangan aktivis ini ada 2 jenis kegagalan pasar yang tampaknya hadir dan relevan dengan kebijakan perdagangan pada negara-negara maju. Yang pertama, ada teknologi dan eksternalitas. Dalam industri teknologi tinggi, perusahaan menghadapi masalah kelayakan. Contohnya dalam elektronik, ada masalah yang umum bagi perusahaan untuk merekayasa balik desain saingan mereka. Sedangkan untuk eksternalitas adalah perusahaan dalam industri yang menghasilkan pengetahuan yang dapat juga digunakan oleh perusahaan lain tanpa membayarnya. Seberapa penting sih eksternalitas? Eksternalitas itu sulit diukur secara empiris. Masalah kepantasan di tingkat negara dibanding dengan perusahaan tidak terlalu parah, tetapi masih penting bahkan untuk negara sebesar Amerika Serikat. Yang kedua, adanya keuntungan monopoli dalam industri oligopoli yang sangat terkonsentrasi. Selanjutnya, ada persaingan tidak sempurna dan kebijakan perdagangan strategis. Selama tahun 80-an, argumen baru untuk menargetkan industri mendapat perhatian teoritis yang substansial diusulkan oleh ekonom Barbara Spanker dan James Brother dari University of British Columbia.
Argumen ini menetapkan kegagalan pasar yang membenarkan intervensi pemerintah dalam kurangnya persaingan yang sempurna. Di beberapa industri di mana hanya ada beberapa perusahaan dalam persaingan efektif, di antaranya ada asumsi persaingan sempurna tidak akan berlaku. Yang kedua, perusahaan akan menghasilkan keuntungan berlebih. Yang ketiga, sebuah subsidi dari pemerintah kepada perusahaan domestik dapat mengalihkan keuntungan berlebih tersebut dari perusahaan asing ke dalam negeri. Berikutnya ada analisis dari Bauer dan